Dan antara PR-nya sangat-sangat berat sekali ini karena melibatkan banyak kontraktor-kontraktor kecil yang selama ini tertunda pembayarannya. Ini malah bukan cuma tertunda, penuh ketidakjelasan kapan dibayarnya. Keliru itu melihat bahwa Jokowi membanggakan infrastruktur itu berkontribusi pada ekonomi, enggak. Itu untuk politik. Dan ketika kemudian pemerintahan Jokowi selesai, harusnya kan saatnya mengembalikan utang. Saatnya BUMN ini recovery nih. Setelah habis-habisan berutang mencari duit kesana kemari untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur. Lalu kemudian dia saatnya mengembalikan utang. Tetapi ternyata saat pengembalian utang, ya pemerintahan Prabowo bergeser dari infrastruktur ke program-program sosial. Jadi tekanannya masih berlanjut. Jadi ya teman-teman yang mitra bisnisnya Waskita Karya, teman-teman kontraktor lokal, Gabensi, segala macam, kudu sama. Badai masih belum akan berlalu ini kan. BUMN karya ini masih, mereka ini berjuang menyelamatkan diri sendiri gitu ya. Kalau pendekatan rencana merger dan antara itu apakah akan menyelesaikan masalah ini? Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Topik kita hari ini adalah cara mati cepat ala BUMN karya. Kenapa kita bicara soal BUMN karya? Karena hari ini mereka yang sedang ngap-ngapan, ya. Ngap-ngapan karena di hadapan mereka ada beberapa kewajiban yang harus segera dibayarkan. Kalau menurut catatan yang ada ya, ini total dari 4 BUMN karya, ada Waskita Karya, ada Wijaya Karya, ada PT PP, dan Adikarya, itu total kewajibannya di 2025 mencapai 184,14 triliun. Tapi nanti kita coba cek lagi apakah senilai itu atau tidak. Nah, mengapa utang mereka atau kewajiban mereka kemudian menjadi sangat tinggi? Kenapa mereka kemudian juga mengalami kerugian yang sangat besar? Kita akan membahasnya soal ini dengan narasumber kita, yaitu Mas Danang Widoyoko PhD. Mas Danang ini adalah Sekjen dari Transparansi Internasional Indonesia. Nah, sahabat integritas tentu ingat beberapa minggu lalu Pak Jokowi datang di acara Bloomberg New Economy Forum ya di Singapura. Di sana Pak Jokowi membanggakan pembangunan infrastruktur ya seperti pelabuhan, jalan, bandara, kemudian juga pembangkit listrik dan lain-lain yang sebenarnya ini juga yang hari ini membuat BUMN karya ini terkapar gitu ya. Rencana merger mereka yang akan diinisiasi dan antara juga sepertinya akan mundur di tahun 2026. Nah, untuk membahas soal itu langsung saja kita berdiskusi dengan Mas Danang. Mas Danang, ya. Ini BUMN karya, mesti ya punya karya karena juga kita tahu sebenarnya track record mereka juga nggak jelek-jelek amat. Oh enggak, sebelumnya sangat bagus. Sebelumnya sangat bagus, mereka dapat proyek juga di berbagai negara ya. Oh ya, terutama Wijaya Karya yang sebenarnya banyak ekspansi itu luar negeri. Tapi kan sekarang mereka minus ya laporan. Sebagian besar minus. Jadi bagaimana, mengapa akhirnya mereka terseok-seok? Saatnya cuci piring. Ini saatnya cuci piring setelah pesta usai. Pestanya itu merayakan meningkatnya popularitas Presiden Jokowi gitu ya, sehingga kemudian terpilih dalam Pilpres 2019 untuk periode kedua. Sebenarnya periode pertama juga dia di Jakarta juga menggunakan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan popularitasnya, dan Pilpres 2024 ketika mengantarkan anaknya yang menjadi Wakil Presiden Prabowo Subianto. Jadi sebetulnya infrastruktur itu adalah salah satu instrumen bagi politisi untuk mendongkrak popularitas. Gitu. Karena kelihatan ya. Kelihatan, visible, kelihatan dan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Ambil contoh begini, perubahan yang paling terlihat itu misalnya meningkatnya turisme di Jawa Tengah, terutama Semarang ya. Daerah-daerah sekitar Semarang tuh Salatiga, Magelang dan Yogyakarta. Karena tol. Karena jalan tol Jawa, gitu ya. Jalan tol Jawa itu mendongkrak mobilitas gitu, mobilitas populasi terutama ke Jawa Tengah. Jadi kan sangat cepat sekali ya, tidak relatif lebih cepat sehingga kemudian
meningkatkan kunjungan wisatawan di berbagai kota itu. Di samping kemudian ya di Semarang misalnya di kota tuanya direnovasi. Yogyakarta makin padat. Ini kota teman-teman di Jogja itu mengeluh kalau Apalagi hari libur jangan ke pusat kota gitu ya. apalagi sekarang mau tembus ya jalan tolnya juga kan? Kemana? Dari Semarang Bawen Jogja. Oh ya, ya. Sekarang kan baru sampai dari Semarang ke Solo, Solo ke Ngawi ke Jawa Timur. Sekarang sedang dibangun tol dari Solo itu sebenarnya rencana ke Jogja, gitu ya. Sudah sampai Delanggu gitu, sampai Prambanan pintu keluarnya. Sebenarnya sudah tinggal masuk kota Jogja nih sebenarnya, sudah sangat dekat gitu. Jadi itu mendongkrak wisatawan, meningkatkan ya dampak lainnya tentu ekonomi meningkat walaupun kemacetan juga akan makin parah di Jogja, Solo dan Kalau sekitar. Jawa Timur rata-rata lari ke Banyuwangi ya. Belum nyambung. Ini juga dalam beberapa tahun ini kemungkinan akan langsung nyambung. Jadi tol Jawa ini yang terakhir ini Probowangi kan, Probolinggo Banyuwangi. Ini yang fase terakhir dari Trans Jawa. Dan yang menuntaskan Trans Jawa itu sebetulnya ada dua, Jasa Marga dan Waskita Karya. Ini 2 BUMN karya tadi ya. Satu enggak, Jasa Marga kan bukan karya. Jasa Marga hari-hari ini keuangannya tidak memburuk karena dia menggunakan asetnya. Dia kontribusi hanya asetnya. Sementara Waskita Karya dia memburuk karena dia berkontribusi pada finansial juga. Dia harus right issue, lalu kemudian menerbitkan surat utang yang Intinya cari gagal bayar. sendiri lah. Cari uang sendiri. Nah ini yang kemudian membuat BUMN karya itu megap-megap karena sebetulnya mereka sebenarnya telah bergeser dari core bisnisnya. Core bisnis mereka itu sebetulnya adalah konstruksi. Konstruksi itu ibaratnya tukang. Ya. Skill mereka, keterampilan mereka, pengalaman mereka itu membangun jalan, membangun gedung, jembatan gitu. Sekarang harus menjadi investor juga karena dia harus mencari pendanaan agar dia bisa membangun jalan, membangun gedung. Kalau perusahaan konstruksi itu kan dia mengerjakan proyek yang akan dibayari oleh kliennya. Kliennya itu bisa pemerintah, bisa perusahaan swasta gitu. Tapi setelah selesai dia akan dibayar atau donor internasional ya atau proyek-proyek internasional. Nah, jadi dia tidak berpikir bagaimana kemudian ini mendatangkan revenue berikutnya. Karena ini dua skill yang berbeda ya. Dua skill berbeda, dua core bisnis yang berbeda dan membutuhkan pengetahuan, pengalaman, jaringan, keterampilan yang berbeda. Dan sayangnya itu tidak. Dan di era Jokowi itu yang dipaksakan. Dipaksakan kepada BUMN karya. Jadi BUMN karya itu Waskita itu kan dipaksa menjadi investor jalan tol. Dia harus memikirkan bagaimana meningkatkan internal rate of return. Jadi supaya di infrastruktur itu kan ada tinggal IRR-nya. Apakah IRR-nya tinggi atau tidak. Internal rate of return itu menggambarkan kalau begitu proyek itu terbangun lalu kemudian konsumennya cukup banyak lalu kemudian bisa mengembalikan biaya investasinya gitu. Nah itu kan sebetulnya bukan pengetahuan bukan keterampilan Waskita Karya. Waskita Karya begitu selesai udah tunggu pembayaran. Selesai garap lagi selesai berikutnya gitu. Ya cari duitnya di situlah ya. Dari situ gitu ya. Sehingga kemudian ini membuat itu tertekan. Apalagi kemudian setelah jalan tol Jawa selesai terutama fase dari Batang Semarang dan Pekalongan Batang selesai menyambung itu langsung COVID gitu kan. Itu yang membuat semakin tertekan ini ya. Nah sebetulnya yang membuat ini jadi masalah kan karena memang cara pemerintah terutama Presiden Jokowi cara pandangnya itu sangat sempit. Melihat bahwa infrastruktur itu penting betul. Beberapa rekomendasi lembaga internasional itu kan menyebutkan bahwa Indonesia itu underinvestasi, itu betul. Underinvestment dalam infrastruktur itu sangat betul. Dan bahkan sebetulnya alokasi pembangunan infrastruktur itu masih di bawah rata-rata banyak negara-negara lain sebetulnya. Itu semua betul. Tetapi ada satu faktor yang sebetulnya luput dilihat atau tidak dilihat sama sekali oleh Presiden Jokowi, yaitu pentingnya kepastian hukum. Kalau kita merujuk pada terutama teman-teman ekonomi ya, salah satu pandangan penting dalam ekonomi terutama teori kelembagaan baru itu kan melihat pentingnya institusi. Institusi itu dalam arti luas itu bukan organisasi tapi meliputi hukum, norma gitu ya.
praktek dan kebiasaan. Nah, dalam pembangunan infrastruktur mestinya kalau institusinya kuat, kalau kepastian hukumnya kuat, itu yang investasi akan banyak. Swasta termasuk. Swasta akan banyak, dan itu tidak tampak di Indonesia gitu. Nah, yang saya bandingkan misalnya seperti ini. Tapi Pak Jokowi kan waktu di pidatonya membangga-banggakan bahwa akan ada investor masuk dari berbagai negara. Oh iya betul. Misalnya yang proyek IKN lah. Oh, dari Singapura sekian, dari Qatar sekian, dari Uni Emirat sekian. Ya, sayangnya tidak terrealisir itu ya. Karena beliau tuh ya kita mesti memahami keterbatasan dia ngelihat infrastruktur, lihat barang yang ada di depan mata gitu ya. Sementara kalau ngomong kepastian hukum kan bukan sesuatu yang tampak ya depan mata, tapi itu menstrukturkan, itu mempengaruhi cara berpikir kita, cara investor untuk menaruh uangnya melakukan investasi. Terutama karena ini jangka panjang ya. Jangka panjang. Ambil contoh begini. Ini dibangun pada saat yang sama. Satu LRT Jabodebek yang adikarya dengan LRT-nya di kota Canberra. Karena tahun 2019 saya masih di SCT di Canberra, saya menyaksikan sendiri walaupun belum tuntas ya pembangunan light rail ya, LRT-nya gitu ya. LRT Canberra itu pembayarannya, pendanaannya itu dari pemerintah yang ada, dari kota pemerintah SCT, pemerintah provinsi negara bagian Australian Capital Territory-nya ada, pemerintah federalnya, pemerintah pusatnya ada, tetapi investornya, wah macam-macam nih kan, ada Aberdeen Infrastructure Investment, investor global masuk semuanya, itu ada Mitsubishi dari Financial Group dari Jepang juga masuk, ada CIMIC Group Companies, kemudian Mitsubishi Corporation, ini juga macam-macam. Jadi dari mana-mana yang masuk ke sana, jadi mereka percaya. Dari Eropa untuk konstruksinya dari Spanyol gitu kan, pemeliharaan keretanya dari Deutsche Bahn, dari Deutsche Bahn itu kereta ini di Jerman. Jadi dari mana-mana masuk ini ya kan, Sehingga ini ringan ya. Jadi lebih ringan bebannya gitu, risikonya berat karena beban finansialnya berat, tetapi kan ini disokong dari berbagai macam lembaga investasi dari lokal dan internasional sehingga bebannya lebih ringan. Sementara Jabodebek, LRT Jabodebek itu disokong oleh adikarya yang mendapatkan pendanaan dari penyertaan modal negara, lalu right issue menerbitkan saham dan kemudian menerbitkan obligasi gitu ya. Lalu kemudian itu menjadi leverage juga untuk mendapatkan kredit dari bank. Tapi yang mendanai Bank Mandiri, Himbara Bank BNI ya, sama BPD Papua dan BPD Sumatera Utara gitu ya. Jadi ya pemain lokal semuanya, kemudian bebannya ditanggung oleh bank-bank lokal, bank-bank himbara gitu. Nah ini kemudian semua plat merah. Ini kan saya nggak yakin Bank Mandiri, analis kredit Bank Mandiri atau BNI itu melakukan analis nih dengan cukup independen dan otonom gitu. Saya nggak yakin gitu ya. Ini seperti ada penugasan yang harus mereka jalankan karena sebagai bank milik negara gitu ya. Nah ini yang kemudian membuat ini tampak di sini betapa kepastian hukum itu menjadi persoalan. Artinya dari sisi investasi tidak bisa mengundang investor global untuk turut mendanai gitu ya. Ya sampai sekarang untungnya adikarya belum merah keuangannya gitu ya, tetapi bebannya tentu berat ya. Jadi kewajibannya itu meningkat ya. Kalau kita lihat liability-nya pada meningkat pesat setelah pada sebelum masa Jokowi hingga sekarang. Kalau saya hitung misalnya, cara-cara ngitungnya adalah kita melihatnya dari debt equity ratio. Jadi perbandingan antara liabilitas dibandingkan kewajiban dibandingkan modalnya gitu ya. Itu meningkat pesat semuanya gitu ya. Dari yang sebetulnya membaik kemudian menjadi merah semuanya gitu. Yang memang paling berat tentu adalah Wijaya Karya dan Waskita Karya, karena mereka ini yang mendanai pertemuan kita sebelumnya. Wijaya Karya itu kan mendanai ketua konsorsium KCIC, jadi PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang menjadi konsorsium lokal dari kereta cepat Jakarta Bandung gitu ya, WUS gitu ya. Waskita Karya tadi mendanai tol Jawa, ini yang kemudian membuat bebannya meningkat, debt to equity ratio-nya itu meningkat.
Dan ini yang kemudian membebani BUMN karya kita. Dampak berikutnya adalah ini kalau kemudian ada beban keuangan yang cukup berat, beban kewajiban yang harus dibayar, tentu kemudian perusahaan-perusahaan karya itu akan melakukan efisiensi. Salah satu bentuk efisiensi adalah penundaan pembayaran kepada pihak ketiga, terutama kontraktor yang mitra kerja mereka. Makanya kita lihat banyak keluhan tuh waskita karya gitu ya, belum dibayar. Ini yang kemudian membuat Danantara PR-nya sangat besar, sangat berat sekali. Ini karena melibatkan banyak kontraktor kecil yang selama ini tertunda pembayarannya. Ini malah bukan cuma tertunda, penuh ketidakjelasan kapan dibayarnya. Itu kan menunggu penyelesaian keuangan oleh waskita karya gitu. Belum lagi kemudian yang memegang obligasi ini, kapan dibayarkan obligasinya, suatu utang itu. Ini kan juga menunggu sebetulnya penyelesaian kewajiban waskita karya oleh Danantara. Demikian juga Wijaya Karya juga akan sama. Dan di bank pemerintah yang memberikan kredit, mereka juga terancam macet tuh kredit. Nanti kita bahas di pembahasan tentang bank Himbara. Kita semua menduga ini jangan-jangan ada tekanan buat Bank Himbara karena sebetulnya para peminjam kreditur besarnya ini bermasalah secara finansial. Barangkali menunggu proyek di 2025 misalnya sampai nanti 2026, kita tahu pemerintah hari ini juga akan memangkas belanja infrastruktur. Jadi penerimaan mereka akan tertekan, akan berkurang. Karena apa? Karena selama ini perusahaan karya itu kan hidupnya dari infrastruktur. Dulu ya ketika saya mulai memelototi banyak perusahaan karya, ini kan bagian dari sebetulnya disertasi saya dulu itu ya. Saya nulis melototi sebenarnya keuangan perusahaan karya ini. Oke, ini meningkat utangnya. Tetapi kemudian saya cuma positive thinking, yuk bikin IKN. Bikin IKN kayaknya untuk membayari utang ini kan. Jadi kalau ada gelontoran di IKN, kontraktornya ini BUMN karya, berarti ini semacam rolling ini kan, menutupi ya kayak tutup lubang sih, tetapi kan ada yang dipakai untuk menutup gitu. Yang untuk menutup proyek IKN. Ternyata proyek IKN nggak berlanjut. Maksudnya komitmen pemerintahan Prabowo tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya gitu ya. Malah saya tidak tahu, malah anggarannya tahun ini dikurangi drastis gitu kan. Artinya beban potensi penerimaan dari IKN itu merosot drastis. Kemudian kedua, belanja infrastruktur berkurang drastis juga karena dialihkan untuk proyek-proyek sosial seperti MBG atau belanja senjata, food estate, dan program-program sosial pemerintahan Prabowo gitu. Jadi di politik ini kan sebenarnya cara untuk meningkatkan popularitas itu bagi pemimpin itu kan kalau Jokowi infrastruktur, kalau Prabowo ini kan belanja sosial. Belanja sosial ya, belanja sosialnya melalui Koperasi Merah MBG, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat itu kan dapat memberikan benefit langsung kepada pemilihnya. Dan ini ada bom waktu juga Mas, proyek perumahan 3 juta itu. Perumahan 3 juta 130 triliun. Ya itu kan untuk ini ya, alokasi anggarannya. Saya belum tahu persis, kita nanti bahas secara khusus nih soal perumahan karena ini bisa sangat sektoral. Karena saya menduga kalau melihat, saya cuma mencermati melihat Pak Menteri ini, Ara Sirait ini kan bukan cuma datang ke Perumnas, tetapi juga datang ke banyak pengembang. Juga ke beberapa, terutama Pemprov DKI yang dianggap punya uang kan. Artinya akan ada banyak pihak juga yang diminta masukin investasi ke perumahan untuk memenuhi target sekian juta rumah yang dibangun pada pemerintahan Prabowo. Ini program populis gitu ya, dan ini sepertinya belum jalan karena belanja infrastruktur berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya penerimaan dari BUMN karya itu akan semakin berkurang. Belum lagi kemudian dampak ikutan berikutnya yang sebenarnya sudah mulai dirasakan sebetulnya adalah banyak BUMN karya ini mengambil proyek-proyek kecil. Ini bikin rekan-rekan di Gapensi, marah-marah. Kontraktor kecil. Kontraktor kecil marah-marah karena kuenya diambil oleh yang besar. Jadi di karya ini kan ada pembagian pasarnya ya, ada pembagian pasarnya. Sebenarnya yang pembagian pasar BUMN ini top 10 lah mesti. Gede-gede, malah bukan cuma top 10, top 5, top 6 ini. Karena itu meninggalkan jauh di bawah kontraktor swasta yang lainnya gitu ya. Kalau swasta mungkin yang kuat Tata ya.
Nanti saya ceritakan. Karena aku ada perbedaan pasar juga, Jadi yang pertama, yang ini pasar publik. Jadi konstruksi di Indonesia ini unik karena terbagi antara publik dan swasta. Jadi pertama yang publik. Di belanja publik, BUMN karya ini sebetulnya aturannya berapa, bahkan ada surat edaran dari Kementerian BUMN sejak masa Pak Dahlan Iskan itu membatasi BUMN karya untuk hanya bidding mengambil proyek 50 miliar ke atas. Ini artinya proyek kategori besar. Ya. Sementara kategori M dan K, menengah dan kecil itu untuk BUMN perusahaan-perusahahaan konstruksi menengah dan kecil. Jadi menengah itu 10 sampai 50 miliar, kecil itu 700 sampai 10 miliar, kira-kira seperti itu. Saya lupa lah ya. Main swasta lah. Pemain swasta dan pemain lokal. Tetapi karena tekanan utang BUMN karya yang harusnya makan di cuma 50, yang kecil pun ikut dimakan gitu ya. Tentu dengan berbagai cara ya, dia punya partner segala macam untuk bidding proyek-proyek di Pemda segala macam. Ini yang membuat kemudian membuat banyak rekan-rekan kontraktor swasta itu marah-marah. Karena dan memang disuarakannya oleh Gapensi, oleh asosiasinya ya, Gapeksindo, Gapeknas gitu ya, karena pasar mereka semakin digerus oleh perusahaan-perusahaan besar ini, BUMN karya ini. Itu sektor publik. Nah di Indonesia ini sektor konstruksinya terbagi dua. Yang kedua adalah sektor privat. Sektor privat itu yang konsumennya swasta gitu, bangun misalnya apartemen, bangun hotel, mall itu sektor swasta. Di sini ada berapa yang besar. Yang besar itu sebetulnya ada Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Jekon itu anaknya Jaya. Jaya itu 40% DKI, 60% itu link dengan Ciputra, dengan Ciputra. Di bawahnya itu ada Total Bangun Persada. Total itu yang benernya ada di mana-mana itu ya, di apartemen-apartemen di pusat-pusat kota. Jadi mereka banyak ngambil di kontrak-kontrak swasta gitu ya. Atau kemudian ada Total Indo Eka Persada, ada berbagai macam, ada Tata segala macam. Jadi mereka mengambil, mainly mereka hanya mengambil dari swasta. Ada juga sih mereka mengambil sektor publik, tapi sebenarnya B2B lah ya. B2B. Karena di B2B itu marketnya beda. Jadi kalau di pemerintah itu, sektor publik itu, konstruksi publik itu, ini returnnya kecil, tetapi pasti dibayar. Kalau pemerintah kan pasti dibayar, walaupun bayarnya mungkin belakangan ya. Tapi karena kantornya kompetitif segala macam jadi kecil, belum lagi ada banyak kong kali kongnya lah. Jadi sektor yang rawan korupsi itu bukan cuma sumber daya alam, yang kedua juga konstruksi. Jadi returnnya kecil. Terlalu banyak sajen ya. Terlalu banyak sajennya gitu kan. Sementara kalau di swasta tidak banyak sajennya. Tetapi pada akhirnya mereka harus hitung risikonya juga. Kalau pemilik proyeknya ini prospek ekonominya tidak begitu bagus, bangun mall kira-kira bakal sepi, bangun apartemen kemudian gak laku, ya tersendat-sendat juga pembayarannya gitu. Jadi ketika main di pasar privat, mereka harus menghitung juga marketnya nanti seperti apa gitu. Jadi ini butuh kalkulasi skill yang berbeda gitu. Kenapa juga banyak pembangunan apartemen yang mangkrak ya? Ya mangkrak, pembayarannya tertunda gitu ya. Nah ini yang kemudian membuat sektor konstruksi ini kalau di publik ini didominasi sebetulnya oleh BUMN karya tadi. Jadi mereka ini pemain besarnya gitu ya. Sementara kalau di swasta itu ada Jekon ini di publik juga sih, karena dia di Jakarta ini ibaratnya milik dia gitu ya. Di Pemprov Jakarta itu milik dia. Malah dulu di kasus yang terkenal ini, kasus Nasaruddin itu terungkap di persidangan bagaimana BUMN ini semacam membuat kartel gitu ya. Jadi membatasi ini. Jadi Nasaruddin mengatakan ini ya PT PP nanti yang menang, nanti kemudian Jekon, Waskita segala macam ikutlah ngatur itu. Jadi pasarnya diatur gitu ya. Jadi
dalam disertasi saya tuh menemukan praktek kartel BUMN ya. Jadi Kayak oligopoli jadinya ya. ya kan pemainnya mereka-mereka aja gitu. Jadi kalau di dalam teorinya sebetulnya di pasar konstruksi besar nggak perlu tender. Nggak ada tender. Tidak perlu tender terbuka, tender terbatas saja, langsung pemain-pemain besar aja. Kan cuma 5 BUMN, Utama Karya, Adikarya, Wijaya Karya, Waskita, Pembangunan Perumahan, Jekon, atau kemudian tambah ya BUMN lain India Karya gitu ya. Kurang dari 10 lah gitu ya. Itu udah perlu tender terbuka, harusnya tender yang terbatas gitu. Jadi langsung beauty contest saja, lu kasih harga berapa untuk proyek ini gitu ya. Tender terbuka malah dengan gampang diakali oleh para BUMN ini karena mereka bilang arisan gitu ya. Jadi kembali kepada proyek infrastruktur kita. Jadi ini yang kemudian membuat BUMN kita sebetulnya karena kepastian hukumnya kita sangat rendah ya. Ada persoalan dengan kepastian hukum ya. Sehingga kemudian BUMN kita ini ongkosnya banyak, tidak efisien ya. Dibandingkan dengan swasta itu tidak efisien sebetulnya. Returnnya kecil karena ya banyak menservis sana sini gitu ya. Terus kemudian ini juga berkontribusi kepada tingginya ICOR kita. ICOR itu incremental capital output ratio, itu mengukur sebetulnya seberapa efisien investasi kita. Jadi kalau ICOR-nya tinggi, kita di tahun 2023 catatannya sampai 6 gitu. Harusnya di banyak negara lain itu bisa 5 atau 4 gitu. Ini yang malah di Asia Tenggara pun kita sangat tinggi. Akibatnya tidak efisien proyek-proyek Itu penanda ada korupsi sebenarnya. Sebetulnya menggambarkan korupsi kan susah diukur ya, atau mengukur korupsi di ICOR. Jadi proyeknya banyak, besar, tapi kemudian outputnya itu tidak berkontribusi pada ekonomi gitu ya. Itu yang menjelaskan misalnya mengapa Bendera Kertajati kemudian ya jadi tempat angon ini kan. Kalau di foto kan tempat orang angon binatang. Angon bahasa Indonesia apa ya, maaf ini. Ya mencari rumput lah, sapi mencari rumput gitu ya, ataupun untuk bikin mungkin wedding penggembala gitu ya. Bukan untuk ini, walaupun saya pikir ketika tolnya jadi rame, nyata nggak rame juga gitu. Nggak berhasil juga. Itu yang Kulon Progo juga kan tidak terlalu ramai. Karena jalan tolnya belum siap juga gitu, tapi dipaksakan kan di Kulon Progo gitu ya. Nah itu kemudian orang memilih untuk naik kereta kan. Naik kereta pilihannya karena tolnya belum siap. Ini yang kemudian ini. Jadi pertimbangan politik. Jadi mengapa sih tidak berkontribusi pada ekonomi? Keliru itu melihat bahwa Jokowi membanggakan infrastruktur itu berkontribusi pada ekonomi. Enggak, itu untuk politik. Ya, untuk konsumsi politik dalam negeri. Karena misalnya Kertajati, mengapa Kertajati dipaksakan dibangun? Ini saya kira kerjasama waktu itu akhir mau selesai kan. Kan dia dorong istrinya untuk maju di Jawa Barat. Kan kalau membangun infrastruktur di daerah itu kan Pemda harus kontribusi lahan, pemerintah pusat melalui BUMN kontribusi pendanaan pembangunannya. Nah Jokowi di Jawa Barat kan jeblok nih. Dia mulai tunjukkan. Jadi ketemulah kepentingan gubernur yang mau selesai dan Jokowi ingin maju di periode kedua gitu ya. Atau kemudian kereta cepat, kan jauh dibangga-banggakan Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara ya, yang punya kereta cepat. Sebenarnya tidak masuk akal karena sampai sekarang pun Australia nggak punya kereta cepat, Amerika sebenarnya juga nggak punya kereta cepat dan nggak masalah juga gitu ya. Itu kan untuk konsumsi dalam negeri, konsumsi politik, bahwa itu dibanggakan untuk meningkatkan popularitas gitu, bukan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi itu yang membuat pembangunan infrastruktur kita bermasalah. Dan ketika kemudian pemerintahan Jokowi selesai, harusnya kan saatnya mengembalikan utang kan gitu ya. Saatnya BUMN ini recovery nih setelah habis-habisan berutang mencari duit kesana kemari untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur. Lalu kemudian dia saatnya mengembalikan utang. Tetapi ternyata saat pengembalian utang, ya pemerintahan Prabowo bergeser dari infrastruktur ke program-program sosial. Jadi tekanannya masih berlanjut. Jadi ya teman-teman yang kontraktornya mitra bisnisnya Waskita Karya, teman-teman kontraktor lokal, Gabensi segala macam gede sama. Badai masih belum akan berlalu ini kan. Jadi karena nilai utangnya tinggi juga soalnya. Nilai utangnya tinggi. Jadi BUMN Karya ini masih berjuang untuk mereka ini berjuang menyelamatkan diri sendiri gitu ya. Kalau pendekatan rencana merger dan antara itu apakah akan menyelesaikan masalah ini?
Ya, sebetulnya kan ada saya cek misalnya di podcast kita kan ada pertanyaan. Ini kan ini selesaikannya nanti lewat holding gitu kan, lewat holding kan holding yang menyelesaikan. Holdingnya siapa sih? Holdingnya BUMN juga kan. Jadi rencana awalnya sebetulnya untuk menyelesaikan Waskita Karya ini belum Wijaya Karya, belum WUS ya. Waskita Karya kan sudah merah sejak tahun ya setelah Jokowi periode pertama udah mulai berat bebannya itu menyelesaikan. Jadi pada periode kedua Jokowi itu bebannya adalah dengan menjadikan anak perusahaan Hutama Karya. Nanti Hutama Karya yang akan menyelesaikannya dengan apa ya, tentu efisiensi ya. Kan mungkin direkturnya jadi satu, nggak ada posisi direktur, jadi internalnya renegosiasi ya ujung. dan renegosiasi utang juga, renegosiasi utang, penjadwalan, distribusi penjadwalan utang-utangnya dengan kontraktornya, dengan subkontraktornya, dengan mitra-mitra bisnisnya gitu ya. Atau kalau dalam konteks tol dijual tolnya. Ya, sebagian sebenarnya sudah mulai dijual sebagian, tapi kan tidak mudah juga menjual jalan tol. Sebagian yang beli itu kan Astra Infrastruktur ya, Astra Infrastruktur gitu. Astra Infra itu punya beberapa ruas jalan tol yang dulu dibangun oleh Waskita Karya gitu. Nah, ya, tetapi itu kan juga belum menyelesaikan, sampai sekarang kan belum selesai utangnya gitu ya. Nah, problem berikutnya adalah jadi betul ini ada diselesaikan oleh holdingnya itu adalah BUMN juga, dan kemudian pasti akan disuntik juga oleh Danantar menyelesaikan itu. Apakah ini juga karena dengan dengan konsep penugasan dari presiden ya, akhirnya terjadi juga masalah di mana mereka sebagai pencari uang ataupun yang menyusun rencana anggaran itu juga tidak cukup presisi dalam menghitung berapa kebutuhannya gitu. Oh iya, cenderungnya malah cenderung ini mahal sekali gitu. Nah, persoalannya keratan tender penugasan itu. Jadi saya cek kan apakah program strategis nasional itu melalui penugasan semuanya? Enggak, sebagian tender, sebagian dengan KPPU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, pakai competitive bidding juga, sebagian pakai penunjukan langsung. Nah, ini masalahnya dengan penunjukan langsung ini sekarang yang kita rasakan kan. Pertama ya, mereka tidak punya skill, tidak punya keterampilan, tidak punya pengalaman, disuruh seperti Waskita Karya ngurus jalan tol gitu kan, dan akhirnya babak belur gitu ya. Kemudian yang kedua, karena tanpa tender, jadi mereka nyusun harga segala macam, pemerintah tidak punya perbandingan apakah ini harga disusun dengan betul gitu ya, karena tidak ada lawan tandingnya. Kalau kompetisi tender itu kan sebetulnya dalam perspektif yang positif, tender kan mendorong orang, kontraktor itu yang biddernya, yang mengajukan harga itu kan memberikan harga semurah-murahnya dengan spek teknis yang sebaik-baiknya gitu. Nah, kalau penunjukan langsung, kalau penugasan seperti ini, pemerintah tidak punya perbandingan, jadi akhirnya mahal. Belum lagi kemudian kelembagaannya terungkap, kemudian kan banyaknya kasus korupsi di Waskita Karya gitu ya, berulang kali terbongkar pakai proyek fiktif segala macam, dan saya kan kita pernah ke Waskita dulu tampak ogah-ogahan ketika diajak ngomong integritas bisnis gitu kan. Jadi memang itu bukan core business mereka gitu ya. Jadi saya dan Anton pernah ngobrol dengan orang-orang Waskita Karya gitu ya. Dan tampak mereka agak enggan ketika bicara soal integritas bisnis. Memang tidak berlanjut. Dan ya otomatis dan bagi mereka menyelesaikan kasus korupsi adalah ya cara belakang itu, makanya kemudian diundanglah APH menjadi komisaris gitu kan. Komisaris selangnya saya ingat tidak berjalan dengan baik atau mungkin sekarang sudah berjalan, saya tidak tahu gitu kan. Jadi makanya di banyak BUMN itu kan komisarisnya itu bukan cuma politisi, ada juga penegak hukum. Untuk apa sih jaksa polisi ada di sana? Ya nyegatin kasus-kasus korupsi seperti ini supaya nggak berlanjut. Itu kan menunjukkan sebetulnya undang mereka jadi narasumber, tapi honornya itu tidak masuk akal. Ya, itu salah satu cara untuk menghentikan kasus korupsi ya.
Tapi itu kan menunjukkan bahwa tata kelola buruk sebetulnya. Nah, bagaimana mungkin perusahaan dengan tata kelola buruk didorong untuk menyelesaikan proyek-proyek besar gitu kan. Harusnya kan itu jadi pertimbangan kan. Ketika memberikan kredit kan harusnya due diligence. Ketika Jadi memberikan malah due diligence. kayak peluang nih ya untuk ngambil banyak-banyak. Nah, jadi ada moral hazard sebetulnya, ada bahasa lain moral hazard atau peluang untuk mencari rente dengan proyek-proyek penugasan yang tanpa tender, tanpa due diligence. Jadi dalam soal ini nggak punya Dia tidak berpikir panjang, dia yang penting kan periode pertama 2019 harus selesai semua nih proyek. Kan ingat 2019 tol Jawa itu sudah tersambung sampai ke Jawa Timur malah gitu kan, sampai ke Probolinggo. Itu sebelum Pilpres 2019. Ukurannya itu. Bukan apakah ini nanti menjadi berkontribusi supaya atau perusahaan jadi sehat, enggak juga, enggak itu. supaya itu terkonversi dalam suara ya. Dalam suara pertimbangannya itu gitu ya. Apakah kemudian misalnya Bandara Kertajati itu kemudian mendorong meningkatnya pengguna penerbangan di kawasan Purwakarta, Cirebon dan segala macam, enggak juga. Yang penting 2019 kan ketemu dengan akhirnya waktu itu mau mendorong istrinya jadi gubernur Jabar ya. Ternyata Apalagi Purwakarta ke Jakarta naik tol cuma 3 jam juga. ya itu yang menjadi PR bagi kita, resiko yang harus kita bayar hari ini adalah bagaimana proyek-proyek infrastruktur yang digunakan sebetulnya untuk sebagai instrumen politik ya akhirnya menjadi kuburan bagi banyak perusahaan-perusahaan karya. Ini sebenarnya perusahaan ini bagus-bagus semua sebelum Waskita Karya itu pernah menjadi pasiennya PT PPA. Jadi perusahaan yang bermasalah dulu itu kan dimasukkan ke PT Perusahaan Pengelola Aset. PT PPA ini kelanjutan dari BPPN. Kalau masih ingat krisis tahun 98 itu kan pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional BTPN. 2004 atau 2005 selesai lalu dikonversi teruskan menjadi PT PPA. PT PPA ini semacam rumah sakit lah bagi banyak BUMN sakit. Nah, Waskita Karya pernah sakit di masuk perawatan PPA. Tahun saya lupa 2012, 2013 dia sehat, dia listing, dia menjadi perusahaan publik dan bagus sampai kemudian dia jeblok ketika mendapatkan penugasan di pemerintahan Jokowi. Dia mulai jeblok keuangannya tahun 2019 masih bagus dari 2020. Jadi akhir periode pertama Jokowi dia mulai merah ini ya. Selesai menjalankan tugas Jokowi. Nindya Karya, satu perusahaan BUMN lain itu pernah menjadi pasien PPA, pasien agak panjang sampai sekarang malah. Kemudian PPA ini kan pasien KPK juga, kalau pasien KPK juga. Dia salah satu perusahaan yang kena sanksi KPK, pidana korporasi, karena terlibat kasus korupsi. Jadi di PT PPA dia restrukturisasi, tampaknya belum selesai nih. Sampai akhirnya PPA berada di bawah holdingnya Dana Reksa. Jadi dia anak perusahaannya Dana Reksa sekarang, PT Nindya Karya gitu. Ini kita belum ngomong soal BUMN asuransi ya. Lain lagi ini dan reksanya macam-macam dia. Ada konstruksinya juga, ada keuangannya juga di situ. Karena dia berperan sebagai holding kan dan ya Nindya Karya belum sepenuhnya sehat. Nah, persoalan lain sebetulnya bagi rencana penyelesaian utang-utang ini adalah sebetulnya solusinya merger atau akuisisi beberapa perusahaan taruh di bawah holding. Betul, itu secara finansial itu make sense, oke gitu ya untuk menyelesaikan utang-utang ini. Tetapi bagi pasar konstruksi itu menjadi persoalan. Terutama PU sempat Menteri PU yang dulu Pak Basuki menolak karena kalau di merger nggak ada kompetisi, terlalu besar. Monopoli, kecuali pasar kita dibuka untuk internasional. Nah, masalahnya kan ya pasar besar itu secara tertulis memang terbuka untuk internasional, tapi faktanya sangat sulit mereka berkompetisi dengan banyak perusahaan-perusahaan BUMN kita. Ada kebijakan tetap pro terhadap bumi putri. Ya karena ada berbagai perlindungan terhadap itu, kecuali mereka bawa uangnya sendiri sebagai investornya. Seperti misalnya MRT Jakarta itu kan Jepang itu misalnya beberapa perusahaan mereka kerjasama dengan Wijaya Karya, dengan Adikarya, Utama dan lain-lain. Sebenarnya malah lebih bagus ya pendekatan MRT itu ya. MRT karena ini tidak membebani Pemda DKI kan akhirnya. Ini bedanya Cina dengan Jepang. Karena planningnya kan lama, seperti planningnya MRT itu lama. Itu kita bahas dengan
tema terpisah itu. Iya itu KPPU, itu tema KPPU Ketika Jepang pemerintah badan usaha gitu. Jadi ini problem kerjasama pemerintah badan usaha KPPU atau PPP ini, Public Private Partnership itu, karena kepastian hukum nggak ada, institusi lemah, PPP-nya nggak jalan. ya. Jadi investasi kesulitan masuk ke sini. Kerangka hukumnya tidak begitu jelas, kecuali mereka bawa uang. Karena mereka bawa uang, mereka bisa mendikte kerangka regulasinya. Itu karena mereka investornya. Sudah membanggakan itu ada OSS segala itu kan. Iya, itu kan hanya untuk ini aja ya. Investasi kalau saya nggak tahu persis, kalau proyek mah tidak jalan ininya, tidak bisa berjalan ininya. Jadi ini lagi-lagi balik kepada kelembagaan yang lemah tadi, yang saya bilang di awal tadi, bahwa kerangka hukum yang lemah, kepastian hukum yang minim, yang bermasalah, itu membuat investasi tidak berjalan. Sayangnya Pak Jokowi nggak paham soal ini. Dia pahamnya itu ya ada jalannya terbangun, ada gedungnya terbangun. Nanti dia yang akan meresmikan. Dia akan meresmikan gitu. Jadi kalau hukum dia tidak berikan insentif bagi dia untuk membangun. Itulah insentif politiknya. Bisa khawatirnya hukum hanya dipahami untuk merepresi oposisi, menekan ini ya. Jadi menekan lawan-lawan politik, itu yang dipahami. Oke Mas Danang, ini sudah panjang lebar kita bahas soal BUMN karya ya. Dan kita tahu akhirnya bahwa sahabat integritas, ya program infrastruktur yang sangat diglorifikasi ya. Bahkan sampai kemarin saat Jokowi ada di forum Singapura ya, terus membanggakan, padahal kita tahu bahwa BUMN karya yang dulu ditugaskan untuk membangun semua itu sekarang kondisinya sekarat ya, berdarah-darah, dan belum ada jalan keluar bagaimana membuat mereka sehat kembali. Nah, infrastruktur yang dibanggakan itu sebenarnya lebih banyak sebagai ya alat politik, alih-alih untuk membangun ekonomi Indonesia. Kita akan membahas lagi tema lain seputar BUMN dengan Mas Danang juga di tema-tema berikutnya. Sampai jumpa.